Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI memastikan keberangkatan jamaah umroh asal Indonesia akan kembali diberangkatkan pada tanggal 22 November esok. Wakil Ketua Umum AMPURI Imam Bashori menjelaskan pada saat ini pemerintah Arab Saudi sedang mengevaluasi kegiatan umroh di tengah pandemi COVID-19. Hasil evaluasi tersebut menjadi bekal untuk perbaikan protokol kesehatan pada saat keberangkatan jamaah kembali dibuka pada tanggal 22 November mendatang setelah Arab Saudi kembali membuka akses umroh bagi jamaah asal Indonesia. Apakah evaluasi ini? AMPURI menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Agama terkait dengan pelaksanaan umroh ini. Pihaknya mengaku akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan pedoman penyelenggaraan umroh di tengah pandemi. Visa untuk jamaah umroh diberangkatkan pada tanggal 22 November telah terbit pada 19 November yang lalu. Jamaah itu tetap tenang, tetap banyak husnudzon billah dan insya Allah akan diberangkatkan tanggal 22. Mengingat memang situasi pandemi ini banyak sekali aturan-aturan yang memang harus dipenuhi oleh seluruh pihak. Bukan hanya jamaah haji, tapi penyelenggara pun harus mengikuti aturan, termasuk operator yang ada di Arab Saudi, itu juga harus mengikuti aturan. Nah, aturan ini kan ada evaluasinya. Jadi 3 kloter pertama diberangkatkan itu, kemudian setelah itu dievaluasi apa yang harus diperbaiki. Ya, bagaimana kesiapan Kementerian Agama dan pihak penyelenggara terkait dengan keberangkatan jamaah umroh asal Indonesia di Arab Saudi pada esok mengingat masih berada di tengah pandemi COVID-19? Kita akan tanyakan langsung kepada Oman Faturrahman, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dari Kementerian Agama. Pak Oman, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Kevin. Ya, waalaikumsalam Pak Oman. Pak Oman, apa yang berbeda pada persiapan memberangkatkan jamaah umroh asal Indonesia mengingat kemarin ditemukan adanya 13 jamaah umroh Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19 di Arab Saudi? Ya, pertama tentu kita bersyukur ya, dari Kementerian Agama juga bersyukur bahwa jemaah umroh kita insya Allah akan diberangkatkan lagi oleh PPIU. Kami dari Kementerian Agama kan juga sudah melakukan evaluasi kemarin ya. Saya sendiri ikut gabung evaluasi di Arab Saudi selama beberapa hari, mengamati apa yang lebih, apa yang kurang, apa yang harus disempurnakan. Lalu kami kan sudah sampaikan di dalam rapat kerja dengan Komisi 8 juga. Nah, yang berbeda itu nanti di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan pengetatan di dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Karena kan pelaksanaan umroh ini kan menjadi tanggung jawab penuh dari PPIU ya, para travel. Jadi kami akan melakukan pengawasan karena ini bukan soal untuk bisnis saja, bukan soal untuk jemaah saja kepentingannya, tetapi untuk keselamatan bangsa juga. Karena kalau melalui umroh ini misalnya terjadi penyebaran COVID yang tidak terkendali, itu kan tingkat kemafsadatannya itu akan ke semua. Jadi kami dari Kementerian Agama sudah mengeluarkan regulasinya, KMA 719 itu, kami akan mengawasi betul, di situ sudah sangat detail bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Pak Oman, pengetatan protokol kesehatan bentuknya seperti apa, Pak? Ya, sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 8 kemarin, terutama ada 2 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana terkait dengan validasi dari bukti tes swab dari lab yang ditunjuk. Nah, kami sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan berjanji untuk mengontrol ini secara lebih detail supaya by system itu bisa diketahui, dipastikan bahwa jemaah kita memang sudah mematuhi itu melalui PPIU tentu saja gitu ya. Yang kedua juga kita mengupayakan mekanisme karantina sebelum dan setelah kepulangan nanti, meskipun dalam beberapa hal sebetulnya itu sudah dilaksanakan juga, tetapi kami akan lebih mengetatkan lagi, terutama kami juga kan sudah koordinasi dengan pihak Saudinya sendiri ya, supaya sinkron segala sesuatunya.
Pak Oman, hasil analisa yang terjadi kemarin itu kenapa? Kenapa kemudian jamaah umroh asal Indonesia bisa dinyatakan positif padahal seharusnya mereka sudah mengantongi keterangan sehat di Indonesia? Ya, ada dua hal ya. Yang pertama, sebetulnya kalau dari segi mekanisme untuk tesnya di sini kan sudah dilakukan dengan cukup baik ya. Buktinya ketika mau pemberangkatan, itu kan ada 10 orang yang terbukti negatif dan tidak jadi berangkat. Jadi mekanisme sebetulnya sudah baik. Nah, hanya saja kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama di perjalanan dan selama di Saudi. Itu terutama yang cukup menonjol. Nah, yang kedua, edukasi dari PPIU ke calon jemaah itu harus lebih ditingkatkan lagi karena kebijakan Saudi ini sangat dinamis dan situasional. Apa yang sudah tertulis di dalam dekret raja itu bisa jadi berubah di lapangan. Misalnya kalau dalam dekret raja itu kan ketika datang jemaah itu dikarantina 3 hari, kemudian dilakukan tes swab. Nah, ketika gelombang ketiga itu diubah. Begitu datang, istirahat sebentar, di swab dulu, baru kemudian yang negatif silakan umroh, kemudian baru karantina. Nah, ini harus diberikan edukasi ini kepada calon jemaah dengan sedetil-detilnya, termasuk resiko kalau seandainya tidak patuh, maka pengalaman yang jemaah gelombang pertama dan kedua sampai tidak bisa ziarah ke Madinah. Nah, itu semuanya harus disampaikan ya supaya jemaah kita siap. Dua hal itu saya kira yang paling penting. Baik, profil jamaah yang akan diberangkatkan esok seperti apa Pak Oman? Tentu itu kalau itu datanya di PPIU ya, karena ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPIU. Kami di Kementerian Agama menunggu laporannya karena memang kewajiban dari PPIU itu kan melaporkan secara detailnya, nanti akan kita evaluasi, akan kita lihat. Baik, Pak Oman Fatur Rahman, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Baik, Selamat siang. terima kasih.